Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Apa kabar Laskar Mandiri Health? Terima kasih banyak. Saya ingin juga menyapa kepada seluruh leaders yang ada di Mandiri Health dari Sabang sampai dengan Merauke. Dari mulai Laskar Mandiri Health yang ada di Medan sampai dengan Makassar. Halo, apa kabar? Boleh lambaikan tangan semuanya? Terima kasih. Saya lihat di sini ada Mas Kukuh yang udah dada-dada juga di sini. Terima kasih banyak. Senang sekali saya Rojak bisa kembali hadir di tengah suasana yang hangat kali ini, bulan Februari. Kalau di operasional dan sekitarnya, Pak Butam, itu bulan yang sangat menyenangkan, gitu ya. Tuh, tepuk tangan kelihatan, betul sekali. Senang sekali kita bisa hadir di acara yang penuh hangat, yaitu adalah acara Mandiri Health Leaders Talk Mindset, seperti yang disampaikan oleh Sis Giovanni. Salah satu dari 10 kompetensi dari BUMN adalah driving innovation. Kalau tadi Bapak dan Ibu sudah melihat daripada video yang ditampilkan, di mana hal ini merupakan kemampuan untuk mendorong orang lain dan menciptakan perusahaan yang terus melakukan upaya-upaya kreatif dan juga inovatif untuk meningkatkan proses dan juga hasil kinerja. Di mana keseluruhan proses ini akan sangat berdampak pada tujuan perusahaan. Mandiri Health Leaders Talk Mindset kali ini akan mengulik terkait dengan driving innovation. Tentunya saya tidak sendiri, bersama dengan dua narasumber kita pada kesempatan kali ini. Saya juga sedikit menyapa, yaitu yang pertama tidak asing lagi adalah our CEO Bapak Butam. Selamat sore Bapak. Sore rekan-rekan semua. Selamat sore, baik. Tidak kalah pentingnya dalam topik ini juga kita butuh untuk mendengarkan dari young leaders dari generasi milenial. Beliau merupakan salah satu rising star-nya Mandiri Health, yaitu adalah Sis Alisa. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu, selamat sore. Terima kasih banyak. Selama beberapa waktu ke depan kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu dengan narasumber. Nanti diakhiri sesi dengan dibukanya pertanyaan baik untuk peserta secara offline maupun juga peserta secara online nanti. Berbicara Pak Butam mengenai innovation, sangat erat kaitannya dengan inovasi itu sendiri dan juga kreativitas kita sebagai leader untuk membawa pekerjaan kita mencapai tujuan. Nah, pertanyaan yang pertama nih buat Pak Butam, untuk membuka diskusi kita kali ini, apa yang ada di benak Bapak jika berbicara tentang driving innovation, Pak? Oke, ya rekan-rekan, yang pertama kalau kita bicara driving innovation, ada dua kata di situ. Kata pertamanya adalah innovation, kata keduanya adalah driving. Ya, jadi bicara innovation, saya mungkin nggak perlu cerita kepada rekan-rekan. Saya mungkin nggak perlu cerita kepada rekan-rekan, gitu ya. Apa saja bentuk innovation? Ya ada banyak lah. Ya, tapi saya ingin bicara pada rekan-rekan, kenapa innovation diperlukan? Hal yang paling mudah yang saya bisa sampaikan kepada rekan-rekan adalah without innovation, Mandiri Health nggak akan ada. Innovation, kita nggak punya rumah yang namanya Mandiri Health. Karena di PT Askes Persero, betul ya Bu Iren ya, Pak Gasto ya, Mas Trisno, sekian tahun yang lampau, keluar satu gagasan baru untuk mendirikan anak perusahaan. Kita kumpul di sini sore hari ini. Tanpa inovasi, kita nggak kumpul di sini hari ini dalam suasana di satu gedung, gitu ya. Karena kenapa kita bisa ada di satu gedung tinggi? Ya ada inovasi. Dulu orang tinggalnya bagaimana? Pertama-tama sih di gua ya. Betul atau nggak sih rekan-rekan? Iya. Sekian puluh ribu, ratus ribu tahun yang lampau,
Nenek moyang kita tinggal di mana? Istana Pak, omong kosong lah. Pasti di gua. Betul. Malam hari bagaimana? Mereka tutup guanya pakai pintu. Mana adalah pintu? Batu. Di dalam guanya bagaimana? Dipastikan gelap gulita. Berani nyalain api. Pasti mereka suffocated, kekurangan oksigen. Betul atau enggak? Pagi hari baru batunya digeser dan mereka keluar. Boleh jalan jauh-jauh dari pintu gua? Enggak lah, takut segala macam apa ya, pameo, segala macam superstition, segala macam pantangan dikasih oleh orang tua dan kakek neneknya dari satu generasi ke generasi lain. Betul nggak sih? Ya. Kalau jalan terlalu jauh, ada apa tuh di balik pohon gede? Kalau jalan terlalu jauh, nanti kamu hilang, segala macam lah. Tapi hari ini, kasih tugas kepada siapapun, asal punya smart HP, kamu pergi ke jalan ini, pun kita nggak pernah ke sana, kita bisa. Zaman dulu, kalau kita harus jalan ke satu kota yang kita belum pernah, katakanlah Bandung aja, dikasih satu alamat, Pak Dedi, kecuali Pak Dedi yang warga Bandung ya, tapi yang lain dipastikan berhenti beberapa kali di jalan untuk nanya orang. Betul nggak sih? Hari ini mah kagak perlu berhenti mana-mana, kita yakin kita nyampe di sana. Kenapa bisa? Innovation. Apakah dalam budaya mandiri in health, apakah dalam nilai-nilai yang kita anut, setiap orang dari kita, khususnya leader, itu sungguh mendrive, sungguh mengupayakan, sungguh memimpin, sungguh memotori, supaya innovation itu lahir. Itu yang mestinya kita pertanyakan. Jadi itu jawaban saya. Ya, thank you. Siap, terima kasih Pak Butam. Jadi kalau misalkan tadi memang persepsinya dari CEO kita. Nah sekarang kita pengen juga dengerin mengenai persepsinya anak milenial. Kira-kira dari Mbak Alisa atau Sis Alisa, driving innovation dari matanya anak milenial itu seperti apa? Oke, terima kasih Mas Ojak. Pertanyaannya, jawaban Pak Butam sudah sangat sempurna ya sebenarnya. Oke, tapi kalau dari sisi milenial sendiri ya Mas, driving innovation, ketika saya membaca dua kata itu ya, driving innovation, saya keinget lagi menyetir mobil. Kita drive mobil kita ke satu tujuan. Jadi memang seperti tadi yang Pak Butam bilang ya, apakah decision making yang dibuat sama leader di Mandiri Health itu sudah mendorong timnya untuk melakukan inovasi atau tidak? Buat saya dimulai dari leader itu sendiri tuh bisa menentukan tujuan dari inovasi itu apa. Dan tujuan dari inovasi itu berkaitan dengan mungkin kepekaan kita gitu ya di Mandiri Health untuk melihat kebutuhan apa sih yang mesti difulfill, kebutuhan apa yang mesti dipenuhi dan belum ada, atau mungkin sebenarnya kebutuhannya sudah terpenuhi tapi butuh pembaharuan di dalamnya. Jadi kalau saya sih melihatnya seperti itu ya Mas Ojak. Nah untuk bisa menentukan tujuan yang tepat, ya, I think gitu ya, saya pikir leader butuh memperkaya diri ya, mungkin dengan mengikuti perkembangan di industri seperti apa, juga belajar hal-hal yang baru, dan saya juga dapat masukan banyak gitu ya dari tim saya, bahwa pentingnya juga sharing knowledge satu sama lain. Jadi leader gak hanya ngomongin tentang kerjaan yang memang daily, tapi juga hal-hal lain yang terkait dengan industri ya, sambil santai gitu ngobrol, sharing knowledge bersama-sama gitu. Dan itu ternyata sangat dibutuhkan. Jadi selain bondingnya dapat, diskusinya juga terbangun, dan kita bisa belajar satu sama lain gitu dari tim gitu sih kalau dari aku. Tadi kalau kita lihat dari penjelasan baik Mbak Alisa maupun juga Pak Butam, kita lihat inline daripada benang merahnya, yaitu adalah seorang leaders itu harus memiliki kemampuan untuk menciptakan satu inovasi gitu ya Pak, dan juga mendorong timnya atau orang lain itu untuk berinovasi. Nah,
Kalau Bapak sebagai pengalaman terkait dengan memimpin gitu ya Pak, bukan hanya di Mandiri Inhealth, bahkan Bapak di beberapa asuransi lain atau di beberapa company lain, Bapak pasti tahu gitu ya, atau pernah nggak melihat kira-kira ciri-ciri atau simptom yang nampak nih, bahwa oh iya orang ini memiliki berjiwa leaders yang inovatif. Kira-kira Bapak sudah bisa melihat itu atau tidak, Pak? Ciri dari satu leader ya, itu mungkin pertanyaan yang sangat susah gitu ya. Saya izin rekan-rekan ya, kita mungkin jangan terlalu terpaku pada stereotip tertentu gitu ya. Kalau leader itu cirinya, lihat Pak Kas, semua ciri-ciri leader sudah ada. Lihat Roma, jauh panggang dari api. Bukan begitu. Contoh, yuk kita ambil presiden-presiden kita. Bung Karno, was he a leader? Yes, he was. Betul ya? Pak Harto, was he a leader? Yes, he was. Pak Habibie sampai dengan presiden kita yang sekarang, Pak Jokowi. Ada benang merahnya, apa kemiripannya? Barangkali amat sangat jauh berbeda sih satu dengan yang lain. Betul atau enggak sih? So, apa ciri-ciri dari seorang leader? I don't know. Tapi pertanyaannya, saya izin balik kejap. Saya izin ambil orang yang paling dekat dengan saya lah ya. Si Alisa, karena duduknya paling dekat ini. Ojak masih agak jauh. Atau si Claudia yang sehari-harinya dekat dengan saya gitu ya. Hari ini mereka punya ciri leader. Alisa konon katanya saya dengar tadi baru diangkat jadi PJS. Sudah punya ciri leader. Mungkin punya, mungkin belum. Mungkin sudah punya semuanya, mungkin baru punya sebagian. Betul nggak sih rekan-rekan? Si Claudia. Apa Claudia jadi leader? Saya dulu kali jadi leader, orangnya selengean begitu, Claudia jadi leader lagi. Ya. Barangkali orang akan ada yang berkomentar begitu. Tapi sebetulnya the most important thing bukan dia sudah punya ciri leader atau belum, sudah berapa karakteristik leader yang dia miliki, tapi mau nggak dia jadi leader. Seharusnya kita percaya masing-masing dari kita can be a leader. Pertanyaannya, kita mau atau enggak? Kalau saya tonton videonya Giovanni tadi dengan Apri dan Vina gitu ya, jangan gua deh, yang lain aja. Ini kan ciri leader nih, iya nggak? Lu promosi ya, jangan gua deh, yang lain aja. Lu presentasi ke direksi ya, jangan gua deh, yang lain aja. Ini kan ciri leader, betul nggak sih? Dan ini banyak di Mandiri Inhealth, betul nggak? Halo rekan-rekan yang hadir secara online, halo. Itu kita banget atau bukan kita banget? Apa gue sih? Gue udah pernah. Mbak Ita kenapa senyumnya lebar? Bapak lihatnya ke saya dan saya merasa. Ya mata saya kan nggak mungkin lepas dari Mbak Ita. Hubungan kita sudah terlalu lama. Paham nggak sih rekan-rekan? Jadi sebetulnya saya 100% percaya setiap orang punya bakat, punya kesempatan untuk menjadi leader. Saya nggak bisa Pak, nggak mungkin lah, peluang saya kecil jadi CEO. Oke, pertanyaannya apakah leader harus CEO? Setiap orang punya bakat untuk menjadi leader, diasah. Setiap orang punya kesempatan untuk menjadi leader. When it comes, diambil atau ditolak. Jadi saya agak berbeda arah jawaban saya dari Ojak ya, bahwa daripada kita fokus pada yang punya atau leader itu cirinya A, B, C, dan masing-masing dari kalian, waduh A-nya saya masih dikit nih, B-nya udah lumayan, C-nya sih. Akhirnya kita fokus pada itu, padahal mungkin bukan begitu cara mendefinisikan leader. Saya mengajak rekan-rekan semua untuk melihatnya begini, masing-masing dari kita punya bakat untuk jadi leader. Butam kira-kira punya bakat jadi leader nggak? Ayo jujur kita, Butam kira-kira punya bakat? Butam udah jadi dirut di banyak perusahaan loh. Butam
punya bakat jadi leader nggak? Coba suruh pimpin kor, Choir. dirigen kor, itu leader nggak? Suruh buta pimpin. Kemana suara itu? Kesimpulan dari ini apa? Masing-masing dari kita punya bakat jadi leader. Kita bisa menemukan bakat kita di mana nggak? Kita mau mengasahnya nggak? Dan ketika kesempatannya datang, kita embrace atau kita punggungin, kita sambut atau kita punggungin. Ketika kalau kita bicara in health ini, rekan-rekan ini leader semua ya, betul ya, audiens kita ya. Kalau kita ilustrasikan in health ini sebagai TNI, Tentara Nasional Indonesia, dan ada satu brigjennya, maijennya, kolonelnya, letkol mayor atau kaptennya ditugaskan, kamu pimpin pasukannya. Jangan gua. Gua di sini aja. Ini kan ciri-ciri tentara yang bakal menang setiap kali bertempur. Betul atau enggak? Untungnya nggak banyak orang seperti itu di MI. Betul Pak Tommy? Ya, mungkin itu dari saya. Siap Pak Butam. Kalau tadi kita lihat jawaban dari Pak Butam, memang kita nggak bisa mengelompokkan aspek leaders itu terlihat seperti apa. Tapi kalau kita lihat based on daripada tema kita tadi, leaders itu harus mempunyai inovasi. Inovasi untuk mencapai tujuan. Nah, kalau kita ngomongin masalah terkait inovasi di era milenial, terutama di Mbak Alisa gitu ya, kira-kira apa sih yang membuat orang-orang di milenial itu takut ketika melakukan untuk inovasi? Oke, apa yang membuat milenial takut untuk berinovasi ya? Pertama mungkin takut gagal. Jadi maksudnya gini, inovasi kan kalau kita lihat, saya sempat googling Pak di KPBI gitu ya, dan juga sempat baca beberapa artikel juga terkait inovasi. Inovasi itu kan relate sama sesuatu yang baru, bahkan di konteks tertentu itu benar-benar exploring the unknown. Jadi benar-benar sesuatu yang mungkin belum ada, tapi kita menduga sesuatu yang belum ada ini bisa jadi solusi untuk sesuatu yang sudah ada gitu. Nah, karena ini kita ngomong dengan sesuatu yang baru, yang tidak pasti, tentu ada takut gagalnya gitu ya. Nah, tapi jauh lebih sebelumnya gitu ya, dibanding takut gagal, mungkin juga nggak tahu inovasi yang tepat itu apa gitu. Jadi mungkin problemnya banyak dan pilihan inovasinya juga banyak dan nggak tahu yang mana nih. Apalagi kalau di Mandiri Health ya berkaitan juga dengan biaya, tenaga gitu ya, juga waktu. Jangan-jangan udah idenya cemerlang banget tapi nggak menjawab kebutuhan dan wasting banyak source gitu. Mungkin saya juga. Mumpung ada yang milenial, kita bullying. Takut gagal atau takut salah? Mana yang lebih dominan? Both. Saya takut salah dan takut gagal. Apakah itu dua hal yang sama, rekan-rekan? Takut gagal dan takut salah? Enggak. Dalam beberapa kasus mungkin sama ya. Tapi dalam beberapa kasus yang lain, takut gagal dengan takut salah itu beda. Sekarang pertanyaan saya, kalau sebagian ada yang bilang takut salah, sebagian ada yang bilang takut gagal, saya izin fokus pada takut salah ya. Izin bertanya juga pada Alisa, Siap. takut salah atau takut disalahin? Kalau takut salah di sini, takut disalahin di sono tuh. Betul atau enggak? Takut salah, obatnya apa? Counseling. Takut disalahin, obatnya apa? Ganti atasannya aja. Betul nggak sih rekan-rekan? Sama-sama pakai kata takut, sama-sama pakai kata salah, obatnya beda. Sekarang saya fokus pada takut gagal. Takut gagal, Pak. Ntar kita coba kita gagal. Lepas dari nanti salah atau disalahin. Emang kalau nggak mencoba bener?
Kalau hari ini kita duduk di sini, karena kan ada anak-anak nakal beratus ribu tahun yang lampau, betul nggak sih? Yang dibilang orang tuanya, lu jangan keluar jauh-jauh dari gua, tapi dia kemana-mana. Sebagian dari anak nakal itu menurunkan kita nggak? Enggak sih, karena dimakan harimau. Betul nggak? Tapi yang nakal dan tidak dimakan harimau, dia kan akhirnya menemukan tempat yang baru, yang mungkin lebih layak dihuni. Kemudian ada lagi pameo, ada lagi pesan-pesan, pohon gede jangan lu tebang, apa nunggunya? Lu mau berurusan dengan yang kagak kelihatan itu penunggu-penunggunya? Dan banyak yang patuh. Tapi ada nggak yang nakal? Ada nggak yang nakal dan kemudian kesambet? Yang itu tidak menurunkan kita. Tapi ada nggak yang nakal dan tidak kesambet baik-baik aja? Akhirnya lahir apa dari kayu-kayu yang dipotong itu? Lahir rumah. Betul nggak sih? Lahir kapal. Berikutnya apa setelah ada kapal? Lu kalau naik kapal lu lihat tuh, itu batasnya tuh, garis langit itu batasnya. Lewat dari itu, jurang itu, lu nggak bakal bisa balik. Betul atau enggak? Enggak, tapi betul kan? Itu yang kita pelajarin dulu kan? Tapi ada aja anak nakal. Kagak berhenti-berhenti dia di bawah angin. Mungkin karena nggak bisa mengendalikan layarnya, sehingga kebawa kemana-mana. Mungkin memang niatnya nakal. Sebagian dari yang nakal itu menurunkan kita yang ada di ruangan ini nggak? Enggak, karena kapalnya betul-betul hanyut atau tenggelam. Betul nggak? Kejauhan. Tapi yang ternyata menemukan tanah baru, benua baru, kan membawa banyak perubahan, inovasi. So, kalau semua orang tidak ada yang nakal, semuanya iya dengan segala kebiasaan, kalian bisa bayangkan di mana kita berkumpul hari ini? Di gua. Betul nggak sih? Kira-kira, tapi jangan kecil hati rekan-rekan. Di gua itu pun kalau kita berkumpul hari ini, kalau nggak ada inovasi, kita masih membahas manage care dan loss ratio. Jangan kayak orang susah, masih kita bahas itu. Ya, terima kasih banyak Pak Butar. Jadi kalau tadi menariknya adalah memang terkait dengan masalah inovasi gitu ya, kita tidak perlu takut gagal. Tapi mengenai masalah inovasi sendiri Pak, kalau kita berbicara inovasi itu adalah berbicara dengan cakupan yang cukup luas. Baik itu produk, proses, dan juga people gitu. Nah, kalau menurut Bapak sendiri mana yang harus didahulukan? Dari ketiga proses tadi, dari ketiga itu tadi. Produk, proses, dan people. Betul. Well, mungkin tergantung masanya ya, tergantung company dan jenis industrinya. Mungkin kita bicara misalnya nih, minuman yang sangat enak itu, yang dalam kaleng warna merah, yang kalau lagi panas banget, terik banget di luar sana, sebelum kita minum, kaleng yang dingin itu kita tempelkan ke dahi kita aja, rasa haus bisa turun jauh ya. Anggaplah pabrik itu, yang kita nggak usah sebut namanya karena takutnya ini nanti kemana-mana. Anggap pabrik minuman itu. Kalau kita tanya hari ini, antara 3P itu, produk, proses, people, mana yang lebih penting? Mungkin mereka akan pilih salah satu. Betul nggak ya? Berdasarkan kondisi hari ini, proses lebih penting buat kamu, barangkali. Kita ajukan pertanyaan yang sama kepada pabrik yang sama, perusahaan yang sama, 10 tahun kemudian, jawaban pasti sama atau bisa berbeda? Bisa berbeda. Atau gini, kita ajukan pertanyaan yang sama hari ini kepada pabrik minuman kaleng, dan kepada perusahaan penerbangan, dan kepada rumah sakit, tapi pertanyaannya diajukan di hari yang sama. Jawaban pasti sama atau berbeda? Bisa berbeda, tergantung jenis industrinya, jenis jasanya, dan tergantung juga dengan kapan kita ajukan, pada saat itu kondisi perusahaan bagaimana. Seyogianya tiga-tiganya penting sih. Ya, tapi menurut saya, setiap perusahaan pada satu masa mungkin ada bagian dari 3P itu yang lebih ingin dikedepankan. Ini pertanyaan sebelumnya sebenarnya Pak, yang kita anggap adalah kebanyakan dari kita tadi dari takut gagal, terus juga takut salah, takut disalahin. Untuk yang ketiga ini Pak, takut disalahin, saya mau bertanya sama Mbak Lisa. Oh iya. Iya, sering-sering kesini. Terkait dengan takut disalahin, gitu ya. Kalau anak jaksel sekarang atau yang milenial itu sebutnya ada
kena mental gitu ya. Aduh. Kalau udah disalahin akhirnya kena mental, akhirnya demotivasi. Bapak dan Ibu jangan ada ini curhatan nanti kita semua. Karena Bapak dan Ibu leaders juga kan di sini ya. Nah, menurut Sis Alisa, untuk generasi milenial dan juga generasi strawberry kita pada saat ini, apa pandangan Sis Alisa terkait dengan kena mental tadi? Oke, sebelum itu Bapak Ibu ada yang tidak familiar dengan generasi strawberry dan buahnya ya strawberry ya Bapak Ibu? Generasi sabrian mungkin ada yang tahu ya. Nah, kalau kita generasi strawberry Bapak dan Ibu. Iya, jadi sebenarnya generasi ini singkat aja Bapak Ibu. Jadi generasi strawberry itu adalah satu istilah yang dipakai di Taiwan zaman dulu untuk mengatakan bahwa anak-anak atau orang-orang muda yang lahir tahun 90-an ke atas itu tuh nggak kuat mental, nggak tangguh gitu. Lembek. Jadi lembek. Jadi di luarnya manis, cantik, tapi dalamnya rapuh gitu ya, fragile. Yaitu generasi strawberry. Jadi yang lahiran 90 ke atas. Jadi yang 80 angkat tangan nggak jadi. Oke, kalau misalnya Oh, di sini nggak ada 80 ya? 90 dan 2000 ya? ya. Tahun 50. Nah, Oh, Bapak 90 ya? Oke. Rapuh banget ya, Pak. Saya 90 ya, Pak. tapi kalau milenial sendiri kan sebenarnya mulai dari 81 sampai Milenial 81. 96. Jadi Bapak Ibu yang ada di range itu masih termasuk milenial gitu ya. Masih milenial. Nah, iya. Nah, kalau tadi istilah kena mental ya, kalau saya perhatikan ya Pak Mas Ojak, sebenarnya fenomena strawberry generation ini gitu ya, memang didukung juga oleh perkembangan teknologi. Yes. Jadi anak-anak muda baik itu di Instagram atau di TikTok gitu ya, itu terekspos dengan sangat sering mengenai paparan-paparan tentang kesehatan mental. Tapi yaitu dari sumber yang belum tentu terpercaya. Nah, jadinya banyak orang yang self-diagnose. Jadi yang bisa jadi sebenarnya dia burnout atau kecapean dan hanya butuh tidur, tapi langsung kayak aduh kayaknya aku bipolar deh gitu. Aduh kayaknya aku berkepribadian ganda deh gitu. Jadi karena banyak terekspos dari sumber-sumber yang kurang terpercaya dan itu sering banget kan di Instagram, di TikTok dan di sosial media lainnya. Nah, jadi istilah kena mental ini akhirnya membuat, kalau yang saya perhatikan juga di sekeliling saya gitu ya, yang membuat sebenarnya dia capek aja. Bukan Bapak, sekeliling saya Di sekelilingnya Pak, tapi ada not lagi di bawahnya usia lagi Iya. 81 sampai 96. Jadi maksudnya gini, sebenarnya capek aja sih, sebenarnya butuh tidur, tapi seolah-olah kayak aku tuh depresi banget, aku tuh stres banget dan aku tuh butuh healing gitu kan. Nah, sebenarnya kalau masalah mental, kalaupun healing kan harusnya ke psikolog atau psikiater, bukan ke Bali kan ya. Jadi nah itu yang menjadi catatan juga gitu, anak-anak sekarang tuh saya mau cuti ya, saya mau healing ke Bali karena saya burn out, padahal sebenarnya cuma butuh istirahat gitu. Kayak gitu sih Mas Ojak paling. Nah, kalau misalkan ngobrol tadi masalah kena mental, bedanya sama baperan kok Pak? Waduh. Kebetulan Karena banyak loh tim-tim kita yang di bawah gitu ya, ketika ditegur sedikit itu udah baperan, dikit-dikit nggak jadi resign. Loh, Ada yang kayak gitu. tapi bukannya suatu keuntungan kan? Berarti bekerja sama dengan orang yang nggak gampang baper jadinya. Kalau dia resign maksudnya. Nggak bercanda Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya menurut saya, mungkin Bapak Ibu punya pandangan lain, tapi kalau menurut saya bedanya apa sih kena mental dan baperan? Ini bukan ranah saya juga sebenarnya ya, karena kan ini sangat psikologi ya. Tapi kalau saya boleh berpendapat, kayaknya kalau kena mental itu lebih kepada satu kondisi yang dia bawa, triggernya itu dari kecil, bisa jadi ya. Maksudnya kalau Bapak Ibu familiar dengan istilah inner child, jadi bagaimana dia bertumbuh itu membentuk self defense mekanismenya dia gitu, dan itu terekspresikan lewat
Terekspresikan lewat sikap atau attitude dia ketika menghadapi sebuah trigger gitu, sebuah masalah gitu. Kalau kena mental itu ya. Kalau baperan ya, kalau buat saya sesimpel orang yang mungkin dia tapi perasaannya mungkin lebih mendominasi dia ya. Jadi dia membiarkan perasaannya ngelit dia gitu. Kayak gitu aja sih kalau menurut saya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu, leaders baik yang offline maupun juga online ada tuh tim-timnya yang model kayak gitu. Jadi tahu cara mendeliver terkait pekerjaannya apapun itu gitu ya. Kalau karena kami di era milenial, kebetulan saya kelahiran tahun 98 ya Bapak dan Ibu ya. 98 jadi lebih sensitif gitu ya Bapak dan Ibu ya gitu. Nah kita balik lagi ke Pak Butam. Pak Butam udah agak selonjoran aja Pak, masih banyak pertanyaan Pak. Nah kalau kita ngobrolin masalah inovasi Pak Butam, nah, terjadi jika kita keluar dari comfort zone yang ada gitu ya, dan berpikir terkait dengan out of the box. Nah, bagaimana cara leaders, kan Bapak sendiri seperti yang kita ketahui Bapak sudah jadi CEO tuh bukan hanya di Mandiri. Nah, dulu saya ingat banget waktu Bapak jadi Dir-Op-nya Mandiri InHealth. InHealth dulu, waktu itu perpisahan kita di Bandung, Pak. Terus Pak Butam, kita ada pertanyaan kalau Pak Butam masih ingat, Pak kira-kira mau balik lagi Mandiri nggak? Mau, asalkan saya jadi direktur utama. Saya masih ingat tuh waktu itu. Dan akhirnya benar balik lagi jadi direktur utama. Boleh tepuk tangan buat Pak Butam. Nah, bagaimana sih Pak, pertanyaannya adalah cara leaders untuk memancing timnya supaya keluar daripada comfort zone-nya dan akhirnya berpikir out of the box. Mungkin cara ada banyak ya, masing orang dengan gayanya gitu ya, masing-masing leader dengan gayanya. Saya mungkin sampaikan beberapa saja di antaranya, tapi saya percaya rekan-rekan semua juga yang rekan-rekan hadir secara online punya masing-masing. Yang pertama tentunya kasih contoh. Dan contoh itu nggak mesti yang canggih kok. Intinya adalah ada sesuatu yang baru. Betul nggak sih? Ada sesuatu yang baru. That's innovation. Harus canggih. Harus menurunkan, karena Bu Gusti duduk paling depan, harus menurunkan loss ratio. Enggak sih. Enggak. Betul nggak? Ya, mengerjakan sesuatu dengan cara yang lain saja. To me, that's innovation. Berhubungan orang berhubungan dengan rekan kerja gitu ya, berhubungan dengan orang di kantor dengan cara yang lain. Selama ini cuma lisan-lisan aja, sekarang pakai emailnya di-remind. Bagi saya itu innovation dalam cara bekerja. Nggak mesti sistemnya nggak innovate sih Pak. RS online-nya udah dari tahun kapan tahu. Nggak ada hubungannya dengan itu. Jadi bagi saya yang penting rekan-rekan kita tunjukkan bahwa ini inovasi kecil di area kita. Yang kedua, dikomunikasikan kenapa inovasi itu penting. Ya, gagal berinovasi nggak apa-apa sih, company masih jalan. Tapi yang akan memiliki masa depan adalah company-company yang terbiasa buat berinovasi. Ya. Dan yang ketiga, kasih kesempatan dan kasih kepercayaan, jangan disalah-salahi. Ya, paling gagal. Sampaikan dulu terkait dengan conclusion kita dari beberapa perbincangan ini. Yang pertama adalah tema kali ini adalah terkait dengan driving innovation, di mana sangat erat terkait dengan inovasi itu sendiri dan juga kreativitas kita sebagai leader untuk mendorong tim kita dan juga kita sendiri untuk membawa pekerjaan kita mencapai tujuan. Nah, dalam hal menentukan inovasi, tadi yang disampaikan sama Pak Butam adalah jangan lupa kita harus juga mengakui bahwa kita masih ada kekurangannya sehingga kita perlu melakukan inovasi. Dalam hal melakukan inovasi juga yang pertama adalah jangan takut gagal. Lalu yang kedua adalah contohkan dari kita sebagai leader dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Lalu yang ketiga adalah lakukan, yang paling penting nih, lakukan mulai dari sekarang. Tepuk tangan buat narasumber kita. Mungkin itu konklusi kita Pak, maka berakhir pula acara bincang kita kali ini. Sekian dari saya Roja, sampai ketemu di next event selanjutnya. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.